nggak dapat yang kita inginkan, sabar ya. Sabar lah. Kok sabar pula? Sabar. Kok masuk surga enggak? Surga itu tuh orang sabar, bilang sama diri sendiri. Maka karena nggak dikasih usaha supaya kita sabar. Kapan kita ngomong sabar ini kalau nggak terjadi itu? Kepedihan segala macam. Supaya bisa ngamalkan sabar. Kita benci apa sayang Allah dalam kita? Sayang. Karena mau dimasukkan surga. Surga itu memang untuk orang sabar dan syukur. Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana tuh? Dan keluar pula dengan andalil jazam yang mufakat. Ya. Jazam, yakin, dan mufakat. Tiada dengan dalil. Mufakat, tapi dalil nggak tahu dia ya. Maka dinamakanlah dia taklid. Kalau ada orang yang gini, dalil nggak ada, dia taklid, ngikut aja. Taklid itu mengikut. Dan tiada dinamakan ma'rifah. Nggak ma'rifah dia itu ya. Dan arti taklid itu bahwa mengikut ia akan orang yang pada perkataannya atau pada itikadnya. Tiada yang mengetahui dengan dalil. Dalil nggak tahu deh. Ya. Maka adalah taklid itu tiada harus pada ilmu usuluddin. Kalau tiada harus berarti haram. Mesti tahu kita dalilnya ya. Apapun namanya cerita apa dalil kamu mesti tahu kita. Kalau nggak haram nggak tahu dalil. Karena nggak tahu dalilnya, taklid mengikut aja. Kau yakin Allah itu ada apa dalil kau? Nggak tahu aku, haram lah. Kau nggak tahu mesti tahu lah. Tidak harus minta boleh, Pak. Haram. Kok tidak harus berarti haram? Apa dalil kau mengatakan ada Tuhan ini? Apa dalilnya? Udah kalau orang tua bilang gitu itu taklid dan mengikut aja tuh. Aku ikut orang tua aku lah, taklidnya ya. Apa deh, baru alam, dah mudah kali padahal. Baru alam ini. Kenapa kau katakan baru? Kau tidak tanya kan, di mana-mana ya. Apa tadi kau mengatakan baru? Karena yang dikatakan baru itu sesuatu yang dahulu tidak ada baru ada. Kita ini kalau itu baru apa Kadim? Baru dulu tak ada, sekarang ada. Berarti siapa yang adakan? Itu Allah Ta'ala, itu dalilnya. Jam-jam tadi, apa dari kode Tuhan? Ikut orang tua itu sudah. Itu taklid itu. Kalau taklid dalam ilmu fikih masih dibenarkan, taklid dalam ilmu usuluddin nggak bisa. Ikut. Nggak jazam namanya itu. Nah, bisa berubah lah dia ini. Salah itu, Yesus itu Tuhan, biar kau tahu kata. Oh iya. Orang nggak tahu dalil, ikut-ikut aja. Makanya orang Islam banyak terjerumus kalau nggak belajar ilmu tauhid. Apa nggak kau perhatikan? Makanya doktrin orang itu kalau sama anak-anaknya ngeri kali. Kau tengok aja lah di penjara, mana banyak orang Islam membubukan. Ini dalilnya biar ngerti kau. Mana banyak di penjara orang Islam membubukan. Islam. Mana yang banyak pencuri? Orang Islam membubukan. Yang jadi begal semuanya Islam semua kan? Yang ada pencurian di masjid itu bukan ikut, kata orang tua yang bilang anaknya. Nah kalau kita dari ada keterangan kita enak aja matakannya pada kau jadi sini, kau ke sana, kau ke Spanyol sana, negeri kafir sana tengok. Suatu orang pun nggak ada penjara, bodoh kau ini kan mayoritas Islam memang ya. Udah, dia nggak bisa pilih ilmu, itulah yang nak matakan orang. Mudah kali matakannya kan, mana sini kau tengok. Padahal Islam itu bersih, suci, bersih tahu. Masa kau ngarikan agama lain, pakai dasi, pakai hebel lagi, pakai sepatu, pakai semenjak tai masuk ke tempat ibadah. Islam nggak boleh, selap nggak boleh masuk ya kan? Bersih. Jadi kalau kita Islam kita nggak bisa bela Islam nggak tahu dalilnya, cuman kita. Apalagi masalah tauhid.
Nah itu berdasar kali itu. Apa dalil kau mengatakan Allah Tuhan itu mesti satu? Kalau dua nggak ada kita, mati. Nah bisa kita terangkan itu semuanya, itu dari kita ma'rifah. Itu yang kita mustahil. Jazam, mufakat dengan dalil, itu yang ma'rifah. Kalau nggak bisa itu berarti nggak ma'rifah. Kalau nggak paham tanya Norman. Jadi kalau jauh-jauh kemarin nggak dapat apa-apa, yang sampai kosong kemarin. Ada orang dapat apa kemarin kosong? Banyak. Orang latah, ya, iklan ya. Ada ibu-ibu mau pergi ke mall. Mau kemana kau? Kata satu ibu. Mau ke mall. Ikut aku ya? Ya udah yuk. Ibu yang pergi tadi udah ada rencana dia. Udah catatannya mau beli ini, beli ini, beli. Kesana beli deh. Belanja. Orang harus dicatatnya kan. Apa tujuan membeli? Udah. Kalau ini pun mau nggak ngerti tanya. Akhirnya ya udah kita pulang. Aku udah selesai aku belanja aku. Aduh aku nggak enak juga nggak ada aku beli apa-apa. Harusnya ngelatih aja. Udah beli jeruk aja, kita ada jeruk nampak, beli 2 kilo jeruk. Nanti tahu anak aku nggak enak juga belinya jeruk 2 kilo. Sampai rumah, loh, mama beli apa mak? Apa mak beli? Yang dibayangkan anaknya kan belanja di mall lah kan. Ini jeruk nih, jeruk pada bukan rumah tuh ada mak. Kok jauh-jauh ke sana? Barang banyak. Kita orang latar ikut-ikutan. Udah dapat kau dalil kan? Udah dapat dalil belum hari? Dia ikut-ikutan orang ma'rifah. Apa ma'rifah itu? Entah. Bukan ma'rifah itu. Jazam, yakin, mufakat, pada hak dengan dalil. Itulah ma'rifah. Udah 2 kali ya. Kalau otak dan paten sih udah nggak apa-apa. Jazam, marah juga ada bahasa. Cuman nah. Jazam, mufakat, pada hak dengan dalil. Jazam keyakinan, mufakat seluruh dunia tanya. Apapun agamanya, apapun bangsanya. 2 tambah 2 berapa? Kemana-mana pun 2, 4 kan? Itulah mufakat namanya. Jatuh haknya di mana, Pak? Nah, Jatuh haknya. hak itu benar maksudnya. Mendadak benar kan? Seluruh dunia aku tanya. Bangsanya bangsa apa? Nggak mau tahu lah kita. 2 tambah 2 berapa? 4. Kemana pun katanya. Itu namanya mufakat. Jazam yakin. 2 tambah 2 sama 4. Itu yakin ya kan? Nggak mau gerak lagi tuh. Keyakinan itu mufakat. Mufakat pada hak. Semua siapa bertanya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nggak mau bergerak itu. Maka kalau ada orang mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 3. Kau ikut enggak? Kaulah. Itu orang taklid. Kenapa kau bilang 3? Kata guru itu 2 tambah 2 sama dengan 3. Taklid. Ini saya sampaikan biarkan fikih, biarpun tauhid atau fikih pun sama ya. Keterangannya ada kitab, bukan pribadi saya kok. Yang namanya fitrah, fidyah, beras, bukan emas. Bukan kata saya kok. Tahu lah kitab, dalilnya ada. Ada dalilnya? Ada. Kalau emas nggak sah. Jangan bilang nggak disampaikan lagi nanti ya. Ini bukan pendapat saya. Itu dalam kitab-kitab manapun. Jadi kalau sudah lama pun ngaji tapi nggak dipakai, apa namanya ngaji? Apa Sam? Kitab manapun kalau kita pikir beras. Kalau berfitar pun dengan beras. Kayak duit nggak sah. Oh ada imam boleh pakai duit, bolehlah taklid. Berapa deh berasnya? 3 kilo 6 on. Masuk Hanafi. Kayak duit boleh itu. Tapi ukurannya 3 kilo 6 on. Jangan pakai mazhab Syafi'i, pakai duit, tapi 2 kilo 7 on. Nggak make namanya. Mas, iklannya. Boleh mas, boleh. Kasih sama orang itu. Bukan pinjam, nah balikkan balik. Apa namanya? Tanya sendiri. Oh kami hebat kami, jadi kami pilihannya pakai emas. Boleh lah. Hitung berapa banyak ya berasnya. Kalau sekiannya 45 ton, kalikan duit. Asik itulah emas ya. Kalau cuma segenggam gini ya, nggak laku. Nah itu masih pun dikasih aja.
Ini beras untuk pidiah syanu, kuserahkan sama kau, kasih udah tuh kan. Siapa punya itu? Ya dia punya. Tapi orang dia belum ngerti dibantilah itu ya. Padahal buat pidiah silina itu kau punya semua beras itu, kan kau terakhir ya. Ini beras untuk pidiah puasa silina, berikan semua air. Julkarnain pula yang ngatur ya, pening saya pilih kan. Kan beras dia itu, beras dia ini. Saya nggak tahu Ustaz, ya nggak tahu saya. Udah iklan ya. Jadi jangan kayak gini lah. Kita udah masuk kepada Muharram, tahun baru hijrah lah. Diamalkan kaji ini, kalau nggak diamalkan apa gunanya ya? Kosong aja. Nggak disampaikan, hati tak enak. Macam biar dia aja kan. Ini kalian apa aja tinggal aku yang kalian buat, ngaji di bawah orang. Itulah ngajaran. Pada ustaz nih, siapa ustaznya? Oh itu aku udah 2 kali itu, nah, makin jadi aja. Ngaji di bawah, kalau nggak ngaji di bawah nggak apa-apa. Konsesan lah itu. Jadi sedikit pun kalian buat kesalahan di luar, ya saya ingat ya, ngaji di bawah orang. Kok bisa gitu? Setan punya kerja, supaya jangan ngaji. Tujuannya itu supaya jangan ngaji. Kan udah sampai ke dalam kitab. Itu pun bukan pendapat saya, tahu dalam kitab. Bahwa setan itu khusus, ya, untuk orang ngaji dan orang ibadah dengan bala tenteranya. Macam mana caranya? Makanya jangan buat salah sedikit, ngaji di bawah orang. Udah sampai situ aja lah dulu ya. Nanti marah juga sasan, masih keras sekali ini. Mana ya? Maka adalah taklid itu tiada harus pada ilmu usuluddin, tiada harus haram, lagi haram. Dan pada ilmu fikih itu fardu ain. Kalau ilmu fikih fardu ain tak bisa tidak, wajib tahu. Seperti kita taklid bagi salah satu daripada imam yang 4, boleh pakai manapun. Mau mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i silakan. Maka tidak harus ijtihad pada masalah fikih ya. Enggak boleh. Kenapa kita pakai Syafi'i? Bukan Indonesia, Asia ini Syafi'i semua mazhabnya. Jadi kalau ada orang pakai Hanafi, mana kitabnya? Siapa kau belajar? Kesal ikut-ikutan aja. Oh kami mazhab Hanafi. Itu makanya banyak orang taklid kalau di muka. Nggak batal wudhu, taklid sama yang Hanafi, nggak batal wudhu suami istri, nggak batal wudhu, semuanya lah taklid. Dan pas itunya aja, aku taklid pada Imam Hanafi. Oh aku nggak gitu. Makanya nanti banyak orang terombang ambing pakai mazhab Syafi'i Hanafi. Syafi'i nggak ngakui kok, kau batal, kau nggak bukan mazhab aku, kau tak Syafi'i, pindah sama Hanafi. Nggak gitu cara ngambil wudhunya. Nah, itulah berpikir, fardu ain kita mengetahuinya. Dan taklid-taklid aja. Ilmu usuluddin haram, wajib tahu lah. Nah, sampai di sini kalau ada nggak paham tanya ya. Ini kan baru masalah keimanan. Apa yang dikatakan ma'rifah itu jazam. Jazam itu yakin, nggak bisa diganggu gugat, mufakat seluruhnya pada yang benar dengan dalil. Udah, satu lagi saya masukkan. Supaya duduk aja ini ya. Allah iradat dia mau menentukan. Apa dalil kau? Dalil pun nggak payah. Berapa banyak rencana kita nggak jadi, ketentuan yang jadi kan? Itu dalil. Bahwa Allah Taala menentukan, bukan kita. Kita rencananya. Rencana begini. Nak itu. Tapi ketentuan yang jadi kan? Itulah dalil aku mengatakan bahwa Allah itu yang Maha menentukan. Kita nggak bisa menentukan. Rencana namanya. Sudah. Itulah dalil. Nggak tahu aku dalil. Ya cuman nanya. Kalau udah kau iman kan Allah Taala menentukan. Dalilnya apa? Nggak tahu. Aku ikut aja. Kata orang tua aku, ikut aja. Ini haram hukumnya. Berarti dia tidak ma'rifah. Kalau orang tidak ma'rifah, kenapa?
Kalau dia tidak marifat, nggak bisa ngambil keputusan apapun. Kalau nggak marifat, nggak yakin. Kayaknya marifat ini termasuk dalam rukun tiga sama tauhidnya. Enggak, tauhid aja. Tauhid kan? Tauhid aja. Itulah marifat. Mengenal Allah Ta'ala dengan yakin. Itu marifat itu kenal Allah Ta'ala. Yang manapun. Makanya kalau kita sudah kenal dengan Allah Ta'ala, mana ada masalah kehidupan ini? Mana ada cerita pening, mana sakit hati? Nggak ada susah, nggak ada. Kalau sudah marifat. Kenapa seorang itu susah? Nggak marifatnya, tak terkenal sama Allah yang Maha Kaya itu. Seolah-olah lo nggak tahu sama dia. Yang susah. Kan gitu seolah-olahnya. Padahal yang bersusah siapa? Siapa? Apa? Allah Ta'ala. Makanya kita mau minta macam Abdurrahman bin Auf minta miskin pun nggak bisa. Orang rata-rata mau kaya semuanya kan. Dia nggak minta miskin. Karena para sahabat dia yang paling kaya. Dia mau miskin. Mau ngerasain miskin. Nggak bisa kata Allah. Ketentuannya tetap dia kaya. Apapun bikin. Kemana aku supaya jatuh miskin? Aku beli semua kurma para sahabat. Berapa hektar aku beli semua. Nggak aku. Gak usah kalian jalan beli, aku aja beli. Numpuk lah apa kurma sama dia. Busuk. Biar miskin. Tapi Allah nggak mau dia kasih miskin. Maka kita nggak usah gelisah. Kalau Allah yang kita kaya. Kalau miskin pun miskin. Tetap miskin aja sampai mati ya. Nah kan udah aku tahu ini kan. Apa yang gelisah? Dia tetap kaya. Macam mana cara Allah mengayakan dia? Datang Allah wabah. Penyakit. Yang penyakit ini nggak ada obatnya kecuali kurma busuk. Dia nggak ada kurma busuk. Lain mana ada? Tetap kaya aja dah. Jadi kalau kita sudah tentukan Tuhan miskin aja terus habis cerita. Kaya tetap kaya, nggak bisa ngalangi dia. Nah, kita itu tergagah. Akhirnya dapatlah kita kesimpulan bahwa kita diatur bukan mengatur. Akhirnya pernah bertauhid. Kacau rumah tangga seorang. Ini yang paling mudah, yang hari-hari kita rasakan lah. Kenapa kacau? Tauhidnya nggak duduk. Oh hidupnya susah, nggak syukur. Tapi gak usah bilang ya, berkelahi nanti ini. Hidupnya susah, nggak syukur itu jawabannya. Karena janji Allah Ta'ala itu, lain sakartum la ajidannakum. Kalau kau syukur, ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain. Nah, kau nggak bertambah, nggak syukur jawabannya. Kenapa nggak cocok bilang, jangan diam aja. Kalau ini nggak cocok bilang. Saya ulang lagi, bosnya ngaji ini jelas, nyata, bisa dibuktikan. Itulah makanya kita kalau nggak kita buktikan nggak duduk-duduk ini. Aku buktikanlah ini kenapa ya kan? Hah? Jawabannya yang cepat apa yang lambat? Cepat lah ya, sebenarnya mau cepat aja kan. Biar sedikit dia bersyukur yang sedikit, pandai bersyukur sedikit. Bukan nunggu yang banyak. Kebanyakan kita mau banyak bersyukur. Nah, ini mah kayak gini semua. Kerja pun kayak gini. Kan nggak syukur tuh kan. Macam mana mau tambah? Padahal kalau pandai kita bersyukur sedikit, Allah berikan dengan berbagai nikmat yang lain. Terus lagi amjan dia apa ya, tanya aja lagi tuh sampai duduk. Jadi makanya kembali kita kepada Rasul. Nah Rasul sudah ngasih resep sama kita. Kita nggak mau makainya, salah siapa kalau gitu? Ini Ustaz, apakah syukurnya dalam hal makan itu termasuk orang tak bersyukur? Ustaz? Kalau sekiranya dimakan berlebih yang dimakan itu Nggak syukur. tak bersyukur Ustaz? Haram hukumnya. Mubazir, buang-buang rezeki. Itu lebih aja, tak pernah habis. Itu termasuk orang tak bersyukur atau Nggak bersyukur. Tak bersyukur Ustaz? Nggak bersyukur dikasih Allah rezeki dibuang-buang. Ini orang kayak ini cocok miskin apa kaya? Jawab lah. Itu hebatnya kaji jelas, nyata bisa buktikan.
buang-buangan cari harimana situ kan. Ini orang nggak bersyukur. Kalau kita orang nggak bersyukur seperti ini, cocok disenangi apa susahi? Jawablah San. Ya pasti ini. Jelas, nyata, bisa buktikan. Coba ambil sedikit aja dulu. Kenapa rupanya? Kurang kan bisa tambah kan? Ambil banyak. Ini selalu kenanya pada orang yang punya anak 4, 5. Bila-bila mereka nasi anak. Nggak sama selera orang tuh. Ada nggak lagi selera makan, terbuang. Dibuang-buang nasi. Marah lah yang ngasih. Ya kan? Kalau dikasih kau buang-buang. Tapi coba ambil sedikit dulu. Kurang tambah. Ambillah tambah. Habis. Jangan dibiasakan ini ya. Mau kita tengok keluarga kita masing-masing. Ya. Terutama punya anak-anak ini. Tengok. Jangan terbuang-buang itu. Sedikit aja kasih dulu. Kurang tambah. Kalau main buang, ada orang nggak bersyukur. Memadai lang sedikit. Kalau mau kaya, ada sedikit. Resep-resep udah sampai namanya. Si Sandra sampai hancur kita udah samain dia. Salah kitabnya salah awak. Nggak, dia harus buka kitab punya. Kalau kalian rapi semuanya, kita pulang aja lemari susu. Dia nggak baca lagi. Ya gitu loh dia. Nabi sampai disebut benci kali Nabi sama orang berutang. Nah, jangan berutang kata Nabi. Dia seperti Usama. Kenapa dia Rasulullah berutang? Nabi benci kali. Sehingga bencinya tak mau dia menyalahkan orang yang punya utang. Tak mau Nabi menyalahkan. Enggak. Tolong Rasul enggak. Nabi utang. Kan benci kali Nabi itu kan. Nah, sekarang kita jangan. Kok rajin kali berutang? Ini ada suka Nabi berbenci ini berarti. Jawablah sendiri. Udah. Nggak boleh ngasih resep. Kalau mau kaya mah ada sedikit. Kalau ingin hidup bahagia, jangan berutang. Ini banyak kan yang ngelawan nih dalam benar mati. Nah, ya, apa kan ngomong aja, aku modal ini, utang di mana? jangan tengok saya. Lalu kita belajar dari dulu. Jangan lihat sesuatu lain menjadikan sesuatu ya kan. Kalau nak saya kalian muak kali benar ketumbuk kan cocoknya gitu. Gitu. Aduh. Cuma puasa dan narik nafas lah. Saya dulu Eri. Maka saya ingat sampai sekarang. Baru pertama ngaji. Kalau guru tuh suka nanya dia. Siapa nih? Siapa nama kau? Sama Sultan. Oh, udah kau pikir-pikir ngaji ini gitu. Ngaji kok dipikir kan dia orang baru dia malah. Ngaji ini miskin. Kerja payah. Saudara jauh, kawan benci. Oh. Udah kau pikir ngaji itu katanya. Ini kok sampai mau sekarang ya. Ngaji ini miskin. Kerja payah, kawan benci, saudara nggak suka. Dah, oh dia nggak ngerti kan? Kok pas gini nggak terbalik aja dia kan? Senang lah turunnya kan enggak. Nah, tapi nanti udah selesai bilang, itulah mula-mula ngaji. Nanti balik semua itu. Nah, dikasih taunya juga bukan dibiarkan gitu aja Pak. Nanti balik semua itu. Macam mana kawan nggak benci? Nggak pernah bisa pergi kemana-mana. Ngaji aja ceritanya, mahal kononnya. Ngaji. Apa sih ngaji? Saudara ngadakan rapat keluarga, nggak pernah ikut. Siapa kok normal? Percuma, ngaji dia dulu. Mau saudara kok ikut? Ini Ustaz. Jadi masalah yang Ustaz sampaikan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat benci orang yang berhutang. Ini utang yang bagaimana? Apakah dia utang untuk kebutuhan, apa utang di dalam gaya hidup? Jadi gini, ini kita ngaji tauhid. Maka saya tanamkan semua orang ini semua. Karena udah lama ngaji. Kalau yang baru ngaji saya mesti mikir-mikir yang jawabnya kan. Ketentuan Allah Ta'ala ini tak akan berubah ya.
Suka atau tidak suka sampai. Udah lama kalian tahu kan? Kalau sudah duduk di hati, ketentuan Allah Ta'ala ini suka atau tidak sampai, perlu berutang. Coba. Perlu berutang apa enggak? Enggak. Aturannya ya kan. Nah, enggak duduk kaji tuh. Kemana? Enggak mau makan kemana? Listrik pun diputus, enggak ada utang kemana? Makanya kuntum-kuntum habis pemekaran semuanya kan. Mekar semua. R-nya pun panjang. Tadinya kuntum tuh. Sekarang mekar seperti itu. Udah Pak? Belum? Kita kan kadang kan kita ini mungkin kan tidak bekerja, belum mendapat pekerjaan. Dah. Tapi kita kan ibadah ini kita kan butuh tenaga. Jadi Dah. dalam keadaan ini kita mesti berutang sama tetangga untuk supaya memaksimalkan dulu anak itu jam makan, dan kita kalau kita lemah kan ibadah kan kita itu maksudnya apa Allah Rasul Kudus berarti. Jadi gini, makanya kata Nabi, jangan satu orang yang berutang, berapa banyak orang nggak berutang? Jutaan orang nggak berutang, hidup jalan terus ya. Orang di rumah sakit, orang di penjara berutang itu. Makan nggak orang di penjara itu? Seluruh Indonesia penjara padat semua, nggak ada yang kerja itu. Kok nggak itu kita tengok? Kalau pengen nggak apa, masuk penjara aja. Makan gratis aja ya kan? Nggak perlu berutang. Orang rumah sakit berapa banyak? Berutang? Tidak. Orang kita sedikit channel berutang, dan nafsu ditanya. Oh nggak bisa, benar bisa nih, berutang lah. Sampean ibu-ibu ngasih makan anak sarapan nggak ada, aduh cuma nggak mungkin lah makan nasi gitu, nggak apa-apa. Pikirlah kau utang dulu telur 4 biji. Berapalah 4? Berapa 4 biji jar? Hah? 6.000. Hah? 8.000. Mah 4 bapak ya? Mah 4 bapak tuh. 4 orang 6.000. Makanya beli telur kemari. Udah. Nah, ini kan masalah berutang tadi, mau makan kan anak utang. Enggak disuruh tuh padahal. Karena telur itu macam mana pun kalau nggak berutang, kalau kita pasti sampai. Inilah guna berutang, yakinlah kita. Apa kalau si makanan ini lah, nggak ada apa-apanya. Udah ini ada telur, sampai mesti. Kita cepatnya channelnya mana? Berutang. Udah. Kok lama kali lah nak tadi suruh. Si Paris lah disuruh. Nggak lama datanglah pulang dari jalan. Kok pulang? Mana telurnya Paris? Pecah, taruh di kantong. Yang 4 biji tadi. Alhasil makan nasi itu juga sudahnya kan nggak pakai apa-apa. Tak tahu nggak jelantah ada apa enggak ya. Ini bisa dibuktikan. Rasakanlah sendiri tiap hari. Orang tiap hari kita ngerasakannya. Perhatikanlah coba tiap hari. Orang kita sendiri berencana sarapan ini ternyata enggak ya kan. Ya san. Cukup dalam hati pengen dengar sama Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha mendengar itu. Dari pagi san, saya dalam hati gini, tuh enaknya makan lontong sate nih nak. Siap main lontong sate, ya kan san? Ikut kau makan ya kan? Cari itu. Mesti sampai. Bilang aja sama Allah Ta'ala. Nah saat sekarang pun bilang aja lah kalian. Cuman kalau bilang minta lontong sate nggak dapat inari. Seminggu lagi. Udah tuh kan tua tuh mbak. Jadi apa besok kita makan? Udah tuh kan Allah Ta'ala pakai heboh kali. Suka kali mencampuri urusan yang bukan urusan kita. Inilah bikin binasa manusia itu. Jangan campuri. Kerjain aja perintah Allah Ta'ala. Yang dibilang apa tadi? Saya kan itu. Apakah kalau dalam kondisi seperti itu kita harus berdiam diri untuk pertolongan lalu atau ambil tindakan cepat utang dulu lah karena waktu sudah jam 2. Aduh la ilaha illallah. Apa yang saya lakukan? Sekali saya jawab ya, kamu lagi 2 kali ya. Jual baju kau. Berapa banyak baju kau? Jual. Kayaknya 8 goni deh. Enggak dijual nih, 5 goni dikasih-kasihnya katanya. Itu orangnya. Apa kau simpan? Masa kalau kita nggak ada duit jual aja. Kereta pun ada kan, kok berutang? Kereta kau udah betul? Ya, narik nafas kau pula aja. Udah betul kereta kau belum? Udah betul lah. Kau nggak betul jual aja. Apa sih buat pikirkannya?
dengan penuh keyakinan kalau kau jual dengan Allah Ta'ala. Jadi kita guru saya dulu ya, ini kawan-kawan ada naik mobil, ada naik kereta pulang aja. Nah, assalamualaikum lari soalnya ya, aku naik sepeda, rusak pula lah ya. Kata guru, sedikit aja ngomongnya. So, apapun cerita ini sepeda ini amanah kan? Amanah kan sepeda, tapi amanah. Siapa punya sepeda tuh? Allah Ta'ala, kolak, kau minyai. Oh bukan itu, ralan. Kau nggak mau pengen punya kereta? Mau lah Tuhan. Nah, di kereta ini kau minyai, diurus. Kenapa saya punya ini? Tunjuklah hajat kau bahwa kau bisa juga ngurus kereta. Nah, buktikan sama sepeda ini dulu. Iya. Saya cerita sedikit aja terpaksa. Macam mana cara hotel datang kereta itu ya? Datang orang ke rumah, so aku perlu kali uang 15.000 lah kata. Ini STNK, pakai lama kau. Kapan kau masuk hati kau lah? 15.000. Saya kasih lah. Nah, orang mesti beras bisa harga 350.000, 350 perak. Dia perlu 15.000 agak banyak itu kan. Nah, nih pakailah kereta. Kapan kau masuk hati kau lah? Saya pakailah kereta. Sampai dah berapa lama? Kau mestinya kau dalam keretanya Yamaha Twin, knalpotnya 2. Ini pun nggak bisa betulin dia barangkali kok. No. Platinanya 2, karburatornya 2 semuanya itu, serba 2. Itu saya pakai. Nggak peduli saya, pokoknya aku nggak dayung lagi naik kereta. Udah, lagi enak-enak berjalan berapa tahun, datang tekap 2 orang. Ya. Mau digarinya sih, kenapa nih saya? Salah apa saya? Ini kereta disuruh, lama kali kami nyari, capek kami nyari ini. Kereta curian ini. Saya nggak pernah urusan sama polisi kok. Kalau apa kantor, ya udah ayo kantor apa sih digari? Saya pencuri. Sampai kantor polisi. Ya, kantor polisi adalah Cina yang punya, nggak ada polisi dia. Dicari si tekap tadi lah, kereta dari jumpa sama awak. Kau, namanya si Ale. Ingat nih, gerem kau. Saya nggak urusan sama kau ya kereta. Aku beli sama si Anu, kemudian lupa saya namanya. Dia minta uang 15.000 bayar. Ini belum saya bayar. Jadi kan, supaya nggak urusannya dengan ini. Saya nggak ada anjur sama kau ya, nggak ada urusan. Saya buka jam saya. Jadi harganya 55.000 San. Kereta itu. Dia minta uang 15.000 dulu. Kurang berapa San? 40 kan? Ini ambil makan lunas ya kereta ya. Dah ya, nggak ada utang nih sama kau ya. Saya kasih jamnya. Nah, jadi kereta itu saya beli dengan harga 15.000 tambah 1 jam 1. Saya ngerepet sama polisi. Ada aja kok biar Cina yang dibeli-belikan orang kita. Saya nggak ada nyuri kok. Saya beli sama agen. Ini perlu uang 15.000. Saya kasih. Nah sekarang untuk urusan kita selesai nih jam saya kasih sama kau. Selesai ya. Tahu? Jamnya jam 007 dulu. Masih di pejet hidup lampu itu. Kok nggak tidur kan? Jam berapa nggak tahu. Susah bikinnya. Tapi masih itu trennya dulu. Jam apa? 007 ya. Jam 9 punya. Udah. Ah itu caranya. Orang kereta gitu. Ini si saya kok dibawa banyak kerja nggak sempat ini pasti. Kalau jam pokok kita bagus aku kerjain lah. Terduduklah kereta itu di rumah. Rusak kan? Datang orang melawan. Ini muncul ya? Iya muncul. Tapi rusak enggak? Kalau mau pakai bisa. Pokoknya bisa. Berapa? Saya beli 55.000. Aku bayar 55.000. Ya mau lah dia. Betul iya. Nah, saya betul bentar ya. Saya betul lah. Anda tahu celah-celahnya kan. Kalau karburatornya busi semua masih sama itu. Kalau nggak pincang lah. Ya kan? Satu hidup satu tidak. Tengok kenapa dia sama-sama udah keluar asap. Udah. Membuktikan ya, iya biar saya bonceng kok. Weh, saya bonceng lah dah. Ke Belawan. Rumah di Belawan. Sampai Simpang Tanjung, udahlah udah saya yakin lah betul saya. Udah selesai ya, deal. Nggak berapa lama baru jumpa lagi dia. Macam mana? Bikin mesin kukur kelapa kereta itu. Tak bisa itu. Nggak bisa memang. Itu orang yang jago betul itu memang. Baru bisa betulinnya. Nggak pernah jumpa lagi pun saya itu Yamaha Twin. Nah itu ceritanya. Siapa punya kerja itu semua? Allah Ta'ala. Kalau dasar mau kayak kita bisa. Hanya apa? Maunya kalian jangan bercerita ini. Kalau kau pengen punya kereta, urus sepeda tuh. Makanya orang nyewa rumah. Nah, ini kalau kita kalau pada mengkiaskan dia nyewa rumah, nggak ada rumah. Pengen rumah, urus sewa rumah. Itu syariahnya memang si Sandra punya. Tapi yang punya rumah itu siapa sebenarnya? Oh Ta'ala kan? Nah, itu dicat, dirapikan. Berarti kita nggak ada soal iyalah rumah. Macam mana caranya? Supaya Allah Ta'ala kita nggak terpikir kita situ.
Dapatlah rumah. Oh, gitu caranya, iya. Kenapa kau senyum nih? Itu sama saya. Hah? Ustaz cerita itu ada sama saya. No. Ini resep kehidupan. Mau pakai mudah kali, padahal mau rumah, mau kereta mudah kali. Diuruslah itu, orang Australia punya. Masih dapat. Udah normal. Makanya kaji ini jelas, nyata, bisa dibuktikan ya. Kata Syekh Hudhudi rahimahullah ta'ala, adapun apabila engkau ketahui dalilnya, maka engkau itu namanya arif, dan tiada ada ia dinamakan dia itu taklid. Nah, itu namanya dah arif, pintar ya. Nah. Soal, nah, datang soal. Kata Tuan saya ini gini, kalau kalian nggak mau nanya, biar aku bilang apa tanya sendiri. Kalian baca aja lah gitu ya, soalnya. Atau soal dari kita nih kan, soalnya. Jika kata orang bermula taklid pada ilmu usul itu celah, maka yang dipuji itu orang yang tiada taklid akan seorang. Itu yang dipuji gitu. Dan adalah yang demikian itu kesukaran pada galibnya. Payah nih, sukar sampai kalau nyari dalil seperti ini ya. Karena bahwasanya tiada jalan mengetahui dalil melainkan dengan mengambil daripada mulut guru-guru pada kebanyakan manusia. Itu soalnya. Contohnya bagaimana? Tengok kitab ya. Kau jangan kemana-mana ya. Ada selain kau tengok kitab, kau dengar, mohon sama Allah Ta'ala ya. Saya ini gak ada apa-apa ya, sama-sama nih kita ini. Soal, tengok kitab. Jika dikata orang, ada orang bilang sama kau, bermula taklid pada ilmu usul itu celah, dicela itu. Kau taklid, karena haram hukumnya ya. Nah. Maka yang dipuji itu orang yang tiada taklid akan seorang. Itu mau dipuji. Dan adalah yang demikian itu kesukaran. Payah kalau kayak gitu katanya. Menurut Arifnya payah lah. Kenapa? Karena bahwasanya tiada jalan mengetahui dalil melainkan dengan mengambil daripada mulut guru-guru pada kebanyakan manusia. Kan itu kita dengarkan. Itulah baru bisa. Belum paham juga? Saya nggak apa-apa, saya baca aja dulu kalau kau belum paham. Belum? Nah, tengok kitab kan, saya bilang tengok kitabnya. Soal, ini pertanyaan. Jadi gini, kurang pahamnya ini bahasa kitab ini tadi. Kitab ini kan, nah, biasa robah nggak apa-apa. Kalau kita baca kitab ini kan, artinya dari kitab inilah, kan gitu kan maksudnya mujaranya. Dia bijak, ini Arif dia nih caranya, gini cara nanyanya nih katanya kan. Kalau cari dalil itu payah, kan pasang ngaji mesti kan ada. Aku nggak mau gitu, nggak bisa katanya. Mesti ngaji lah, dengar dari murid baru bisa. Mesti dengar baru bisa katanya. Payah lah orang kesukaan. Kan payah ngajak orang ngaji kan. Mudah apa payah ngajak orang ngaji? Payah. Harinya, waktunya nggak cocok semuanya. Malam apa ngajinya? Malam Sabtu. Waduh, malam Sabtu pula. Yang lembur, yang macam. Nah udahlah, Sabtu pagi. Ya pagi kerja lah. Nah, ambil waktu malam minggu tuh banyak undangan lah segala macam. Hari Minggu nggak ada yang cocok tuh hari, semua nggak tepat itu. Jamnya lagi. Nah itu kalau ketanya nafsu, nggak ada cocok itu. Harinya nggak pernah jumpa, jamnya pun nggak pernah jumpa. Jadi ada bidan pengantin gitu. Kalau kau itu kau tanya nggak bisa ngaji kau kapanpun. Hari Senin situlah bongkar pelaminan. Sampai Selasa kata. Itu rambut, situ ada aja kegiatan itu, saya nggak bisa ngaji. Mesti kau tetap kayak satu hari. Ambil pertengahan, ambilnya pertengahan. Hari Rabu ngajinya di rumah dia, nggak Rabu. Itu pun biar kau tahu ya saya bilang. Walaupun Rabu kau buat, disitulah nanti orang banyak menghias diri, bukan menganten. Mahasiswa mau di wisuda,
Betul. Hari Rabu banyak kali. Nah, kenapa kau kan? Kan enak ngaji ini saya bilang. Kapan kita perlulah? Ini sekarang kan rasa sebenarnya. Kapan malam gaji situlah urusannya kan. Nah, kita lah orang jual mobil murah ya kan. Ini Sharon nggak ngaji pula dia. Dulu rumahnya mau dijual, nggak payah Ran. 40 kali aja kau jangan pergi ngaji ya. Syaratnya 40 kali, jangan pergi kau. Laku rumah. Udah, tapi sebelum 40 hari di situ lo hujan kau nanti. Dari mulai 31, 13 itu hujan berat kau. Sampailah ke 39, udah. 39 datang orang dah nengok rumah itu udah cocok besok pembayaran. Jadi, tapi sekali lagi belum boleh kan? Kan 40 kali tadi kan? Ini udah 39. Perih deh ngaji. Nggak datang nih jam 1. Udah janji Pak nanti datangnya cemana? Udah 39 kali ngaji ini. Udah gagal nggak jadi Ren. Kan dah bilang itu nggak akan lari kemana-mana pun. Ada Allah menentukannya kan. Kau takut ngaji aja kok pasti sampai. San, tadi kau kemarin naik apa? Masih normal. Kok nggak naik kereta kok? Nah, gitu. Orang Allah yang ngatur. Dia banyak lah kok. Tahu Allah tahu kau letih ya kan? Kalau orang lain letih udah cepet normal. Apa lepasnya? Besok dikasih kunci mobil sama kau nah, bayar lumayan aku butuh rumahnya nih. Betul-betul tauhid. Kenapa? Karena kalau kita bertauhid kita nanti saya bersyukur aja jadinya. Gak dapat yang kita inginkan sabar, ya. Sabar lah. Kok sabar pula? Sabar. Kau masuk surga enggak? Surga itu tuh orang sabar, bilang sama diri sendiri. Maka karena enggak dikasih Allah Ta'ala supaya kita sabar. Kapan kita ngamalkan sabar ini kalau nggak terjadi itu? Kepedihan segala macam. Supaya bisa ngamalkan sabar. Kita benci apa sayang Allah sama kita? Sayang. Karena mau dimasukkan surga. Surga itu memang untuk orang sabar dan syukur. Nah. Tak Zulkarnain sekolah, misi sekolah susah lah dia. Sampai dapat detailnya. Dan sekarang lamar orang aja kemana-mana kan. Gaji besar. Apa? Tapi nggak ada ujian banyak lah. Bukan sekarang ini berhenti dari ujian, masih ujian juga ini. Tapi kalau lulus ujian naik pangkat terus kan Jara. Naik. Jawab, muncullah jawabnya. Bahwasanya tiada lazim daripada mengambil kita ilmu daripada mulut masih dan ulama dusun kita taklid bagi mereka itu. Tiada lazim, tak mesti itu ya. Maka bahwasanya ada kita ambil daripada mulut guru-guru jalan pada belajar dan kemudian pada sudah kita ketahui maka jadilah mustahilah kita mengambil keputusan jadi mustahilah padanya. Dan demikian itu tiada dicela. Dan yang dicela itu kita ambil dalil daripada orang lain dan tinggal atas taklidnya. Misalnya contohnya katanya. Ya. Misalnya umpama beberapa orang hendak melihat bulan. Nah, ada orang melihat bulan, maka melihatlah seorang dahulu daripada segala keluarga kawannya. Maka yang menunjukkanlah kan dia yang dia lihat dengan dalilnya. Maka segala orang melihat akan alamatnya, maka tiada melihat tolannya. Tetapi yang mengikuti akan dalil orang yang melihat juga tiada dengan melihat pula akan dalilnya. Maka keduanya itu dinamakanlah taklid. Tetapi yang melihat dalil itu taklid pada dalil.
Dan tiada dalil itu pula dinamakan taklid pada sifat. Dan barang siapa yang berjalan, ya, berpanjanganlah tilik hingga dilihatnya akan bulan dengan beberapa tandanya, maka dinamakanlah orang itu arif. Nah, udah pintar lah dia. Tiada lagi dinamakan taklid. Demikianlah yang kita ketambil dalil pada guru-guru kita hingga nyatalah. Nah, maksudnya, maka dinamakanlah arif. Nah, maka adalah taklid itu dipuji, dan yang dicela itu taklid yang berkekalan. Kemudian pula belajarnya tiada nyata pada sekali-sekali. Jadi kalau kebetulan kita melihat bulan pas separuh, orang nanya gitu, bulan itu macam mana? Separuh, macam bulatannya separuh, itulah bulan gitu. Berarti lihat, oh separuh bulan, dah. Atau pula lihat bulan berapa bulan kan? Bulan itu macam mana? Bulat gitu. Orang, ya tapi kata Syarul enggak salah dia itu. Dia enggak mau nengok bulan juga ini. Si bodoh nih enggak mau nengok dia kan. Ada bulan sabit ya kan. Ngutang, salah taklid lah ya kan. Ini kalau kita nggak betul belajar, nanti datang sakit kepala. Sakit kepalanya obat apapun kita makin nggak sembuh. Udah saya rasakan itu. Datang orang Tanjung Pura, dia Halifah ke rumah. Cerita masalah tauhid. Kalau pagi-pagi subuh, kita bukalah jendela, nampaklah bekas tapak kaki ayam, terus malam hujan. Menunjukkan tadi ada ayam situ kan? Iyalah kita bilang ya, orang ada bekas tapak kaki ayam. Semalam hujan ini, kita buka rumah, ya ada bekas tapak kaki ayam. Menunjukkan ada ayam situ kan? Maksudnya apa? Berarti Allah menjadikan ini semua ada Tuhan di sini, menjadikannya. Pening kepala saya. Ya buktinya itulah dia. Ada tapak kaki ayam. Berarti ayam ada situ. Jadi Allah menjadikan ini semua. Kalau itu ada Allah sini. Sakit kepala saya kalau itu. Kemana jawabnya ini? Jadi orang kena ingin, saya tanya sama guru saya, duduk di bali-balinya itu. Ada apa soalnya? Gimana itu menangkis ini, menjawabnya ini? Habis kan cerita kau dulu gitu. Saya cerita semua. Gini sampai akhir. Udah. Cak ke kira jendela itu berapa tuh jaraknya? Jendela dia pakai jarak kayu nibung itu 6 biji. Tahu kan kayu nibung yang 6 tuh. Ke situ mata kau tadi gitu. Jawabnya mudah gitu aja San. Orang peninggalan mikirnya. Ini entah ngerti entah enggak nih. Kau nggak usah mikir si Mimin, kau ini aja aja. Saya duduk. Cak, kau kira itu berapa jarak itu? Jendela itu 6 tahun ya benar. Ke situ mata kau tadi. Ke situ mata kau tadi. Tidaklah. Kecuali mata kau campakkan ke sana dulu tengok kan. Nah. Gitu. Semudah itu aja jawabnya. Tadi saya pikir iya juga ya. Ada bekas tapak kaki ayam, berarti ada ayam situ. Kak. Si Norman entah cuman yang pikir, mesti mikir gitu. Orang yang tadi disangkanya dua halimkan dia masalah tauhid. Maka tanamkan sama saya membuktikan bahwa Allah di sini, di dunia ini. Tuh enggak itu buktinya bekas tapak kaki ayam. Berarti tadi ada ayam situ. Iya juga loh menurut saya. Nah, ini bekas kudrat Allah Ta'ala subhanahu. Si guru itulah kalau alim masalah itu enak aja jawabnya kan. Nggak terpikirkan awak. Macam kata bapak tadi lah, macam mana nggak ada. Kalau utang awak duit nggak ada, mau apa? Kalau banyak orang nggak berutang ya kan. Kalau ada utang San. Kalau ada utang berhentilah kalau ngaji. Udah. Maka suruh kira cerita itu 6 biji itu. Ke situ mata kau tadi gitu. Tidak, kita kan duduk aja di sini. Bisa tahu kan? Tahu kau mengetahui bahwa itu 6 tanpa kau ke sana, tanpa mata kau buka ke sana. Semudah aja jawabnya. Apa lagi? Udah? Nah, kalau udah sampai sini kaji kita dulu ya. Jadi urusan makan kita bapak tadi ini nanti mesti tergantung-gantung ya dapat tanya dia nanti kan. Tak usah pun makan juga. Bisa, nggak usah kerja. Bisa nggak Pak? Tanpa berutang, tanpa nggak kerja pun bisa makan apa nggak?
misalnya nggak ada ikhtiar itu kan bagaimana? Nggak usah bapak nggak saya suruh tadi duduk aja sini. Ntar lagi makan kita Pak ya. Dalil nyata aja kok. Udah minum Pak, udah minum. Beli tadi? Akhirnya beli apa enggak? Enggak. Minta? Enggak juga. Berdoa tadi? Tidak juga. Berdoa pun tidak. Ya Allah, aku tadi mau ngaji lah tempat luka, berikanlah aku minuman. Enggak ada kan? Niatnya mau ngaji. Nah, tapi air minum dapat. Udah niat pasanglah dia betul-betul ngaji. Semuanya dapat. Kalau bapak janda dikasih Allah Ta'ala istri Pak. Tuh orang yang tanya. Ngaji aja kau iri. Bisa kau kalahkan orang yang punya duit kau duluan kawin. Betul kan? Enggak, kalian nggak ada usah cerita, kalian kita lucu-lucu. Enggak loh. Itu kajian jelas, nyata, bisa buktikan. Ya mau lama lah ngaji ini, cuma kita guru saya pun begitu, mau lama ngaji ini, so nggak sebentar gitu aja mau lama. Kalau lama tamat tuh, enggak katanya. Bukan kita tamat, enggak juga. Nah tamatnya ngaji nih. Udah mati pun dibatalkan orang di atas ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tadlana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha sal hayati fil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma qsim lana min hasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa minal yakin wa tuhawinu bihi alaina masaibad dunya wal akhirah wa matina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa dawamaha wa na'udzubika min al-ma'siyati wa asbabiha wa zakkirna bil khawfi minka qabla hujumiha taratiha wa hamilna ala najati minha wa minat tafakkuri bi tarakiha wa min qulubina halamata matana minha wastabdilha bil karatilha wa tamima wa bididha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa afu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa afu anha. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa afu anha. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.